warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarina Nuris dari kelas PSPF 21D dengan NIM 4211121030. Di sini saya akan menampilkan PPT saya tentang rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Adalah rata-rata, di mana rata-rata ini adalah penghitungan rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Jadi, jika suatu kelompok sampel acak dengan jumlah sampel N, maka bisa dihitung rata-rata dari sampel tersebut dengan rumus sebagai berikut, yaitu rata-rata sama dengan 1/N sigma N I sama dengan 1 XI. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di suatu kelas, kita bisa mengambil sampel misalnya sebanyak 10 siswa dan kemudian diukur tinggi badannya. Dari hasil pengukuran diperoleh data tinggi badan ke-10 siswa tersebut dalam ukuran cm sebagai berikut. Ada yang 172, 167, 180, 169, 160, 175, 165, 173, 170, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, maaf. Di data di atas dapat dihitung rata-rata dengan menggunakan rumus rata-rata. Apa tadi? Yaitu rata-rata sama dengan 1/N sigma NI sama dengan 1 XI, di mana N-nya sama dengan 10, dan kita masukkan ini tadi ada 172, 167, 180, 170, ada yang 169, 160, 175, 165, 173 ditambah 170. Dapatnya adalah 1701. Makanya 1/10 dikali dengan 1701. Dapatnya adalah 170,1. Oke, lanjut. Contoh kedua. Nah, contoh kedua ini adalah hitunglah rata-rata dari data 6, 6, 4, 6, 2, 5, 5, 6, 7, 6, 8. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah data N adalah 11. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dengan menggunakan rumus tadi, yaitu kita masukkan N-nya ada berapa? N-nya ada 11. Kita masukkan tadi 1/11 dikali dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 6 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8. Dapatnya kalau kita jumlahkan ini dapatnya 61. Dan akhir hasilnya nanti adalah 5,55. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua adalah median. Apa ini median? Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan ME yang dapat dicari dengan... Oke, rumusnya adalah ME sama dengan X buka kurung N tambah 1/2. Median untuk jumlah data N genap yaitu ME sama dengan setengah buka kurung XN/2 ditambah XN/2 ditambah 1. Di mana ME ini sama dengan pengertian dari median, N ini adalah jumlah data dan X adalah nilai data. Contoh dari median ini adalah 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan mereka diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut. Berarti ada 5, 6, 7, 3, dan 2. Median dari jumlah kelereng tersebut adalah jawabannya karena jumlah data adalah ganjil, maka penghitungan median menggunakan rumus median untuk data ganjil. Proses perhitungannya adalah sebagai berikut. Karena tadi itu ME sama dengan X, 5 ditambah 1/2 sama dengan
5 tambah 1 berapa? 6. 6 bagi 2 sama dengan X3. Di mana X3 ini nanti rumus matematis di atas diperoleh bahwa median adalah X3. Untuk mengetahui X3, maka data harus diurutkan terlebih dahulu. Hasil pengurutan data adalah sebagai berikut, yaitu mulai dari yang terkecil hingga terbesar, yaitu 2, 3, 5, 6, dan 7. Maka hasilnya X3-nya adalah 5. Ada contoh lagi, yaitu 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badan. Hasil pengukuran tinggi badan ke 10 siswa tersebut adalah 172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170, dan 165. Itulah median dari data tinggi badan siswa, yaitu kita masukkan ME sama dengan setengah X10 per 2 ditambah X10 per 2 ditambah 1, di mana jadinya 1 per 2 X5 ditambah X6. 10 bagi 2, 5. 10 bagi 2, 5. 5 tambah 1, 6. Dari mana datangnya 10? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk melanjutkan penghitungan, kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai X5 dan X6. Kedua nilai data tersebut dapat diperoleh dengan mengurutkan semua data. Nah, diurutkannya kayak tadi, mulai dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Dimulai dari berapa yang terkecilnya? Oh, di sini ada 160. Itu kita mulai dari 160, 165, 167, 169, hingga 180. Hingga diperoleh X5-nya berapa? X5-nya 170. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan X6-nya adalah 171. Maka kita buat lagi. ME sama dengan setengah buka kurung 170 ditambah dengan 171. Jumlahkan dapatnya 341. 341 dibagi dengan 2 sama dengan 170,5. Kita lanjut ke modus. Untuk data berkelompok, modus ini ada rumusnya, yaitu L0 ditambah C buka kurung B1 per B1 ditambah B2. Di mana L0 ini sama dengan batas bawah kelas modus dan B1 ini sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Di mana B2 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Kita untuk mempelajari lebih lanjut, kita lihat contoh ini. Yaitu kita lihat ada interval, ada 9 sampai 21 ada frekuensinya 3, interval 22 sampai 34 ada 4, 35 sampai 47 ada 4, interval 48 sampai 60 ada 8, 61 sampai 73 ada 12, 74 sampai 86 ada 23, dan sigma F-nya sama dengan 60 ini dijumlahkan. Oke, data yang paling sering muncul adalah pada interval 74 sampai 86. Ya, 74 sampai 86 di mana ini? Karena yang paling banyak adalah data frekuensi dari 74 sampai dengan 86. Itu berapa? Dia itu 23. Karena lebih tinggi dari yang lain. Maka L0-nya sama dengan 73,5. Dan B1 sama dengan 23 dikurang dengan 12, hasilnya 11, dan B2-nya sama dengan 23 dikurang 6, sama dengan 17. Kita tambahkan 73,5 ditambah dengan 13, buka kurung 11 per 11 tambah 17. Berapakah hasilnya ini? Dapatnya nanti hasilnya 78,61. Keempat adalah materi kuartil, adalah data yang terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar atau sama panjang. Jika data diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar dengan garis bilangan dapat ditunjukkan. Nah, kita dapat lihat nih di sini nih. Jadi, untuk data rumusnya, untuk data tidak berkelompok ada nih, ada X1, XE sama dengan nilai keberapa, I buka kurang N tambah 1 per 4, sama dengan I nantinya sama dengan data yaitu 1, 2, 3.
1, 2, 3 hingga 9, hingga seterusnya. Untuk data berkelompok ada X1 sama dengan L0 ditambah CIN per 4 kurang F per F. L0 sama dengan batas bawah. F besarnya itu adalah jumlah frekuensi kelas dan F kecilnya adalah berkelompok adalah XI sama dengan nilai keberapa I ditambah buka kurung N tambah 1 per 4, di mana pada XI sama dengan L0 ditambah CIN per 4 dikurang F besar. F besar ini apa? F besar adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil. Per F kecilnya apa? Frekuensi kelas kuartil QI. Di mana nanti dapat hasilnya. Oke, untuk tabel tersebut ditunjukkan adalah interval kelas 9 sampai 21 adalah ratingannya 15, frekuensi ada 3, dan sampai sigma F sama dengan 60. Di mana Q1 membagi data menjadi 25%, Q2 membagi data menjadi 50%, dan Q3 membagi data hingga 70%. Sehingga terjadi Q1 terletak pada berapa? Pada 48 hingga 60, Q2 61 sampai 37, dan Q3 terletak pada 74 sampai 86. Dengan frekuensinya yang paling tinggi adalah 74 sampai 86, 12 yaitu 23, 12 dan 8. Oke, kita masuk untuk Q1, makanya Q1 sama dengan 47,5 ditambah 13 dikali 1,60 per 4 dikurang 11 dibagi 8, hasilnya 54. Untuk Q2 maka 60,5. Kenapa 60? Karena ini nanti dikurang dengan 0,5. Sama dengan kayak ini tadi, itu 48 kurang jadi 0,5. Jadi ditambah dengan 13, 2 kali 60 per 4 dikurang 19 per 12 sama dengan 72,42. Begitu juga dengan Q3. Maka hasilnya ada 54, 72,42, 81, dan 81,41. Oke, itu selanjutnya adalah ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengurutkan data. Ada 40, 45, 50, 60, 7, 5, 7, 8, 80, 90, 90, 100. Langkah selanjutnya. Dan contoh 40, 45, 60, 75, 80, 80, 78, sampai 100. Kita urutkan dulu dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Berapa data terkecilnya di sini? 40, ada yang lebih kecil dari 40 kan? Tidak ada. Berarti dari 40, 45, 50, 60, 75, 78, 80, 80, 90, dan 100. Oke. Di mana Q1 nilai ke-1 sama dengan 10 ditambah 1 per 4. Berarti berapa ini? 10 tambah 1, 11. 11 kali 1 adalah 11 per 4. 11 bagi 4 berapa? 2,75. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Berarti nilai kedua ditambah dengan 0,75, nilai ketiga dan nilai kedua. Berarti berapa ini? 45 ditambah 0,75 dibuka kurung 50 dikurang 45. 45 tambah 0,75 dikali 5. 45 ditambah 3,75 yaitu berapa? 48,75. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk desil ini apa sih? Desil itu adalah kelompok data yang sudah diurutkan besar atau mengecil dibagi 10, bagian yang sama besar. Tadi kalau di kuartil dibagi 4, kalau ini dibagi dengan 10. Berarti ini rumusnya yaitu DI sama dengan nilai keberapa? I ditambah N tambah 1 per 10. Dan untuk data berkelompok ada DI sama dengan L0 ditambah CIN per 10 kurang F besar per F, di mana L0 sama dengan batas bawah kelas desel DI, dan F adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas desel DI, di mana F sama dengan frekuensi kelas desel DI. Oke, contoh. Contohnya dari tabel berikut, kita dapatkan D3 membagi data 30%, dan D7 membagi data 70%. Ini contohnya. Sehingga dimintanya
sehingga ada 3 berada pada interval 48 sampai dengan 60 dan D7 ini yaitu D3-nya berapa? 7,5 tambah 13, 3 dikali 60 per 10 kurang 11 per 8 dapatnya berapa? 58,875 dan ini juga dapatnya 79,72. Yaitu yang terakhir adalah persentil, yaitu rumusnya untuk data tiap berkelompok adalah PI sama dengan nilai ke IN buka kurang N tambah 1 per 100. Dan tadi kalau misalnya yang kuartil per 4, kalau desil per 10. Nah, kalau persentil ini adalah per 100. Oke, untuk data berkelompok ada PI sama dengan L0 ditambah CIN per 100 kurang N. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.